terjun Anjasmoro berada di Desa Sumber Salak, Kecamatan Ledonggo, Kabupaten Jember. Secara geologi dan iklim, menurut data Badan Pusat Statistik, Desa Sumber Salak memiliki luas wilayah 68,1 km dengan ketinggian tempat mencapai 370 meter. Desa Sumber Salak secara geologi kawasannya merupakan pertambangan formasi gumuk berapi. Formasi gumuk berapi ini memiliki ciri dengan litologi batuan seperti doksela, sisa-sisa lava, dan breksi. Selepas itu, Desa Sumber Salak secara iklim memiliki curah hujan dengan rata-rata 26 mm per hari. Selanjutnya adalah kondisi ekonomi dan sosial masyarakat Desa Sumber Salak. Melihat kondisi Desa Sumber Salak, secara kenampakan wilayahnya diwarnai oleh banyak persawahan. Dari banyaknya persawahan menjadikan hal tersebut bukti akan aktivitas ekonomi dan sosial masyarakat yang mengarah pada sektor pertanian. Pada sektor pertanian, perkebunan juga merupakan salah satu bagian di dalamnya. Wisata air terjun Anjasmoro merupakan salah satu tempat wisata air yang berada di Desa Sumber Salak. Wisata air terjun Anjasmoro merupakan aliran anak sungai yang mana merupakan aliran yang mengalir dari sungai induknya, yakni Sungai Bedadu. Wisata air terjun Anjasmoro berlokasi dengan jarak 30 km dari arah timur dari pusat kota Jember. Dari jarak tersebut bisa ditempuh dengan waktu kurang lebih 1 jam tergantung dengan kondisi jalannya. Dari tempat wisata air terjun Anjasmoro merupakan wisata yang memiliki panorama keindahan akan air sungai yang mengalir dari air terjunnya. Dari keindahan tersebut merupakan bagian yang menjadi satu hal yang dapat dinikmati oleh pengunjung. Wisata air terjun Anjasmoro dari segi kondisi airnya masih tergolong jernih, walaupun terdapat sedikit vegetasi tumbuhan yang mengotorinya. Namun selain itu, kadang air terjun Anjasmoro juga tercemari oleh limbah pertanian. Pencemaran ini hanya terjadi ketika tiba musim panen pertanian. Limbah pertanian ini mengalir melalui sistem irigasi persawahan yang kemudian berakhir di aliran sungai bagian hulu air terjun Anjasmoro. Bagian hulu yang tercemar berakibat berimbas kepada aliran berikutnya hingga ke bagian das tengah hingga hilir. Sebetulnya ya saya minta maaf dulu ya. Ini saya tidak tahu kalau ini sejarahnya kalau dari depan, tapi apa ya? Cuma legendanya itu Anjasmoro sama Kancana Ungu kan ke sini tepat kelahiran di Palokbo di atas sini dia. Nah iya tepat apa ya kelahiran. Nah itu pas mau pingin kan bertarung dengan minyak jinggo kan ke Belambangan, yaitu sudah menang
kan Anjasmoro sama Kencana Ungu ini kan ke sini. Nah, nanti balik lagi kalau menang di bawah itu kan bawahnya itu pas kan nggak ketemu itu apa makamnya itu mesat itu. Mesat. Iya, nggak ketemu makamnya itu nggak ketemu mesat. Ya, itu yang saya yang terakhir. Iya. Kalau dari depan sambian siapa sebetulnya ada Marwilan. Kalau cuman apa ya makannya itu pakai batok itu. Tenda Iya, warna kelapa itu niol ya kelapa. Itu ada di Kolombo. kalau Indo di atas ini ya Pak. Iya di atas ini di Kolombo. Cuman itu hanya sekilas kalau saya itu karena Iya. apa ya sama-sama muda sama kalau dulu kan tahu nih moyang itu. Dicepul ya. Iya, kalau sampean nanya dari mana? Tanya nama saya sudah Holik itu di Pak. seratannya Pak Holik, seratannya stasiun Sumber Salak. Selatannya. Seratannya iya kan ada stasiun, seratannya hanya sudah Holik itu. Pak Holik. Iya Pak Holik itu. Sampean kalau dari depan ada di sana. Sekarang ini sakit palik saya. Paling kan. Iya. Itu kan katanya Pandai itu punya nama aslinya Damaso Songko. Damaso Songko itu kan masih belum apa ya ada lampu dari apa sungai ini kayak gini PLN gitu. Iya dari Damaso Songko itu lahir tepat itu pas bulan purnama. Pas bulan pertama. Pas bulan purnama. Ya, itu cuma Ke situ ya Pak. iya. Cuman itu tahunnya saya. Iya, Pak. Tapi sudah cukup penting. Insya Allah keliru 2015. 2015 itu ini dibersihin yang dikelola Insya Allah cuma 3 hari. Makanya kewalahan langsung yang ada punya sawah punya apa ya akan gitu jadi ini tidak dikelola lagi sampai 1,5 tahun. Nah pas ada lagi pas musyawarah lagi Insya Allah 2017 ini dikelola lagi tapi setiap minggu harinya 18 ya saya sama bapak Pak. Yang yang ngelola ini kan bapak kan masih kerja di PT ya, ini sedikit karena itu kan buat kolam belum selesai karena ada COVID itu. ada COVID. Dia hampir habis semennya ditaruh belakang tapi takutnya jebol kalau pakai karung itu. Yang di utara itu ya, kan ada kolamnya itu. Iya, masih belum ditutup kan soalnya belum selesai. Hampir 17 sak semennya. Iya. Insya Allah kurang kalau 5 sak lagi Insya Allah sudah selesai. Ya. Cuma kolamnya kalau di pinggirnya enggak si apa Prosesnya. iya dalam proses sampai sekarang. Terus ini Pak, Pak, dari sejarahnya ada dikoordinasikan sama pemerintah tempatnya, sama pemerintah desa. Dulu itu kan dengan termasuk kaum sini itu termasuk masyarakat sini yang dekat-dekat. Nah, karena tersendat-sendat dari ekonomi karena pengunjung itu apa ya bukan kurang cuma sedikit yang kerja itu banyak
kerja Iya. Pas ombak soalnya dapat 20. Ini kan ada yang punya keluarga kan mestinya kan dapat berapa kan, masa 2000 gitu. Itu tersendat-sendatnya akhirnya minta maaf sama saya maaf, jadi saya keluar dari sini soalnya kan tidak mengikuti sama keluarga gitu. Jadi saya yang keluar. Alhamdulillah sekarang ini cuma berduaan saya sama bapak. tempat wisata ini tercatat ya Pak di pemerintah desa ya Pak sebagai tempat ikon apa wisata gitu Pak. Kalau di sudah ada di Sertifikatnya Iya, masuk Andes Moro, tapi dulu ada Marulan. Iya, ada Marulan dulu, ada berapa tahun. Ini juga ada. berarti yang lebih dulu udah malu Ada Marulan. ini lanjut Pak tadi sudah sekilas tadi sedikit mengenai penghasilan tadi ini Pak ini lebih Pak ya, ke inti mengenai penghasilan dan pendapatan Bapak sebagai pelaku usaha gitu. Dan setiap harinya. Iya setiap harinya. Kalau setiap harinya itu gimana ya kalau sekarang ini, karena pengunjung itu masih hanya sekarang ini kan ada aktifnya. Kalau hari-harinya kan COVID itu ya ada apa ya, termasuk rezeki itu kan tidak sama ya, kadang-kadang dapat 30, 20 itu kan ya, tapi sekarang alhamdulillah sudah ada kenaikan ya, karena kan sudah mulai aktif lagi kan. Jadi kan saya kan ini cuma menjaga yang Allah. Pas ini kalau masih ini kan punya waktu. Saya kalau dapat kayak gitu ya dikasih lah, walaupun 5.000 ya dikasih kan gitu. Ya tinggalnya kayak ini kerja saya kopi. Oh, cuman itu Berarti ada pengaruh ya Pak dari pandemi corona ini Pak? iya Penghasilan. iya. Kalau boleh tahu Pak sebelum pandemi sama saat pandemi itu Sebelumnya iya pendapatannya Pak. Paling tinggi ya Pak pendapatan dalam sehari itu Pak. yang tinggi itu hampir 70-an dah. Iya, karena masih masihnya masih agak kurang lah. Lanjut ke itu Pak. Harapannya Pak ke depan Pak mengenai wisata ini harapannya. Ya kalau harapan saya ini sebaik mungkin seharusnya itu harus apa ya, cepat diproses itu. Tapi kan kalau pendapatan itu kan kecil walaupun besar kan dari pengunjung kan itu. Terus ini Pak fasilitas di tempat wisata ini gimana Pak? Ada yang kurang atau gimana Pak? Fasilitasnya ada apa saja fasilitas? Ya, ini kan masih banyak kekurangan ini, masih banyak kekurangan. Kan tanya saya itu kan sudah dibilangin sama kalian itu, tanya apa lagi, insya Allah kalau Senin 5 dimasak, insya Allah cuma kolam yang jadi. Tapi kan yang lainnya ini rencananya ini kan air mancur di sini. Kan masih banyak kan kalau di sini. Kalau cuma airnya ini, ya alhamdulillah kalau airnya itu nggak bisa mati-mati. Dan bisa mati. Iya. Sampai ya gini besar kalau cuma air. Oh iya Pak, mengingat alirannya ini Pak dari mana Pak Nah, alirannya? ini sumber
sudah di Iya langsung ini kan sumbernya kan. Iya. Kalau yang di air terjun itu Pak, air terjun. Sumber juga di atas ini. Iya. Walaupun musim kemarau tetap kayak gitu. Tetap kayak gitu airnya. Kalau cuma hujan dari tebing, Oh, dari nanti tebing. iya dari tebing itu kan ya, itu kan masuk ke sungai. Ya tapi ntar lagi itu digeser sama yang gitu, karena sumber. Iya. Itu kan tidak boleh kan dibuang-buang apa itu tidak boleh. Ya sudah itu Pak, terima kasih Pak informasinya. Enggak langsung ke bawah. Yang ini langsung ke bawah. Iya. Bisa lihat kalau Iya. cuman apa ya omongan sama bilangan kurang puas kan. Iya. Coba. Mari ya Pak. Ya, mari. Mari. Air terjun Anjasmoro yang memiliki panorama keindahan dari air terjunnya menjadikan tempat tersebut memiliki potensi daya tarik wisata. Dari potensi tadi, patutnya kita sebagai manusia harus bisa menjaga dengan melestarikan tempat tersebut. Pelestarian perlu dijaga karena untuk menjaga kestabilan alam agar tidak menjadi rusak. Hal ini menjadi pesan untuk kita semua untuk lebih berpikir mengedepankan kelestarian alam. Akhir kata, saya Muhammad Kadafi. Semoga video ini bermanfaat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.